Setelah melalui segala badai, keluarga kecil itu akhirnya memilih menetap di kota Malang. Mereka menyewa sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari gosip desa, dekat dengan sekolah dan tempat kerja. Kehidupan baru itu tidak mewah, tetapi penuh ketenangan. Bima bekerja di sebuah bengkel las, mengandalkan keterampilan yang ia pelajari selama di Malaysia. Tangannya kotor oleh oli dan besi setiap hari, namun wajahnya selalu pulang dengan senyum untuk anak dan istrinya. Ayu membuka jasa menjahit kecil-kecilan di rumah. Suara mesin jahitnya siang malam menjadi saksi kerja kerasnya demi menambah nafkah. Sementara itu, Pak Surya tinggal bersama mereka. Tubuhnya sudah renta, rambutnya semakin putih, namun kali ini ia benar-benar menemukan arti hidup. Setiap pagi ia mengantar Rizky ke sekolah, menggandeng tangan mungil itu dengan penuh kebanggaan. Di sore hari, ia duduk di teras, membantu Rizky mengerjakan PR sambil menceritakan kisah masa kecil di sawah desa. Rizky tumbuh menjadi anak cerdas dan penuh kasih. Ia tidak pernah tahu detail kelam yang mengiringi kelahirannya. Yang ia rasakan hanyalah cinta yang berlimpah dari ibu, ayah, dan kakeknya. "Kenapa kalian selalu sayang sekali sama Rizky?" tanyanya polos suatu malam. Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Bima tersenyum getir, lalu mengelus rambut putranya. "Karena kamu adalah alasan kami bertahan, nak. Kamu cahaya yang membuat kami bisa hidup kembali." Pak Surya ikut menunduk, air matanya jatuh sambil berbisik, "Betul, kamu adalah penebus bagi semua dosa kami." Hari-hari berlalu dengan sederhana, namun penuh arti. Setiap tawa Rizky menghapus sedikit demi sedikit luka lama. Rumah kecil itu, meski dindingnya kusam dan atapnya bocor saat hujan, terasa hangat oleh kasih sayang. Dan ketika malam tiba, Ayu sering duduk di samping jendela, menatap bintang. Ia sadar, tak ada yang bisa benar-benar menghapus masa lalu. Tetapi ia juga tahu, hidup selalu memberi kesempatan untuk bangkit. Kisah kelam yang pernah menenggelamkan mereka kini berubah menjadi pelajaran, bahwa cinta, pengakuan, dan keberanian untuk memaafkan dapat menyelamatkan sebuah keluarga dari kegelapan. Cerita mereka bukan sekadar tentang dosa dan aib, melainkan juga tentang penebusan dan harapan. Bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, cahaya kecil bernama kasih sayang masih bisa menuntun manusia kembali pulang. Pemirsa yang budiman, inilah kisah nyata yang penuh air mata dari keluarga kecil di Desa Sumberjati. Dari sebuah kesalahan besar lahirlah penderitaan, namun juga tumbuh harapan. Kita belajar bahwa meski masa lalu tidak bisa dihapus, cinta dan keberanian untuk memaafkan dapat membuka jalan menuju cahaya. Bagaimana menurut Anda tentang kisah Ayu, Bima, dan Rizky? Apakah menurut Anda benar bahwa cinta mampu menebus dosa masa lalu? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, karena setiap pendapat Anda sangat berharga. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lain yang menyentuh hati, penuh pelajaran, dan mengingatkan kita akan arti kasih sayang sejati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya di channel. Beberapa bulan setelah pertemuan yang penuh air mata itu, Bima mengambil keputusan besar. Ia merasa harus memperbaiki apa yang pernah hancur, meskipun tidak mungkin menghapus masa lalu. Suatu malam, ia duduk di teras kos bersama Ayu. Rizky sudah tertidur pulas di dalam kamar. Dengan suara bergetar, Bima berkata, "Ayu, aku tahu aku telah meninggalkanmu, menyakitimu dengan kata-kataku, dan tidak ada yang bisa menghapus dosa bapakku. Tapi, maukah kau memberiku kesempatan untuk memulai lagi? Mari kita bangun rumah tangga kita dari awal, kali ini benar-benar untukmu, untukku, dan untuk Rizky." Ayu terdiam lama. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia mengingat semua luka, malam kelam, tatapan orang-orang, kesepian di kota besar. Tapi di hadapannya kini, ada Bima yang menunduk, dengan mata penuh penyesalan dan harapan. Perlahan, Ayu mengangguk. "Kalau itu demi Rizky, aku mau mencoba lagi." Beberapa minggu kemudian, sebuah pernikahan sederhana digelar di Surabaya. Bukan pesta megah dengan gamelan dan tenda besar seperti dulu, melainkan hanya sebuah akad nikah kecil di kos mereka. Hadir beberapa tetangga, seorang ustaz, dan tentu saja Pak Surya. Ayu mengenakan kebaya sederhana warna krem, sementara Bima memakai baju koko putih. Di sudut ruangan, Rizky berlarian dengan tawa riang, sesekali menarik tangan ibunya. "Ibu cantik. Ayah juga ganteng," katanya polos, membuat semua orang tersenyum haru. Saat ijab kabul selesai, air mata Ayu jatuh deras.
Bukan air mata kebahagiaan semata, tetapi campuran rasa sakit dan lega. Seolah seluruh luka lama ikut mengalir bersama tetesan itu. Bima menggenggam tangannya erat, berjanji dalam hati takkan pernah lagi meninggalkan istrinya. Pak Surya duduk di pojok ruangan, menyaksikan semuanya dengan mata basah. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, meski aku tak pantas, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan bagi anakku dan menantuku untuk memulai kembali." Tidak ada pesta besar, tidak ada dekorasi mewah, hanya doa-doa tulus dan tawa kecil Rizky yang memenuhi udara. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat semua orang yang hadir merasakan bahwa pernikahan ini jauh lebih bermakna daripada pesta megah dulu. Malam itu, keluarga kecil itu resmi berdiri kembali, bukan tanpa luka, tapi dengan tekad baru untuk menebus masa lalu dan membangun masa depan. Beberapa bulan setelah akad nikah sederhana di Surabaya, keluarga kecil itu memberanikan diri pulang ke desa Sumberjati. Perjalanan itu bukan tanpa rasa takut. Ayu khawatir akan tatapan sinis tetangga, Bima masih menyimpan luka terhadap ayahnya, dan Pak Surya merasa sebagai seorang terdakwa yang hendak kembali ke tempat ia dipermalukan. Namun mereka sadar, cepat atau lambat, mereka harus kembali. Rizky pun sudah sering bertanya polos, "Ayah, Ibu, kapan kita ke desa? Aku ingin lihat sawah dan sungai tempat ayah dulu main." Hari itu, sebuah mobil sewaan berhenti di depan gapura desa. Warga yang sedang beraktivitas langsung menoleh. Bisikan-bisikan pelan terdengar. "Itu Ayu, kembali lagi rupanya. Lihat, Bima juga pulang. Anaknya besar sekali, mirip siapa ya?" Ayu menggenggam tangan Bima erat, mencoba tetap tegar. Rizky, tanpa beban, berlari kecil di jalanan sambil tertawa. Senyum polos bocah itu justru membuat beberapa orang terdiam. Di balai desa, Pak Surya berdiri di hadapan para sesepuh. Rambutnya sudah hampir putih semua, tubuhnya tampak jauh lebih ringkih. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya datang bukan untuk membela diri. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Apapun hukuman yang pantas, saya terima. Tapi mohon, jangan lagi bebani Ayu dan Rizky dengan dosa saya. Mereka tidak bersalah." Ruangan hening. Beberapa sesepuh saling pandang. Akhirnya, seorang nenek tua yang paling dihormati, Mbah Karsih, berbicara pelan. "Surya, dosa memang tidak bisa dihapus. Tapi mengaku salah dan berusaha menebusnya, itu masih lebih baik daripada bersembunyi. Biarkan anak itu tumbuh dengan cinta, bukan dengan aib." Kata-kata itu membuat mata Ayu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang mau berdiri di pihaknya. Sejak hari itu, meski masih ada bisikan-bisikan sinis, perlahan beberapa warga mulai melunak. Ada tetangga yang kembali menyapa Ayu, ada yang sesekali menggendong Rizky sambil tersenyum. Meski perjalanan masih panjang, namun benih penerimaan mulai tumbuh di desa Sumberjati. Pak Surya setiap malam menyalakan dupa di depan foto mendiang istrinya. Ia berdoa lirih, "Aku sudah jatuh ke dalam jurang gelap. Tapi semoga dengan waktu, dengan cinta dari anak dan cucu, aku bisa sedikit menebus dosa ini." Malam-malam di desa tidak lagi hanya dipenuhi gosip, melainkan juga suara tawa Rizky yang bermain di halaman rumah. Suara itu, bagai obat bagi luka-luka lama. Beberapa tahun berlalu. Rizky tumbuh menjadi anak yang sehat, lincah, dan cerdas. Ia suka berlari-lari di lorong kos, menyapa tetangga dengan sopan. Senyum polosnya membuat banyak orang jatuh hati, meskipun mereka tahu ada cerita kelam di balik kelahirannya. Suatu sore yang mendung, ketika Ayu sedang pulang dari pabrik garmen dengan langkah letih, ia mendapati seorang pria berdiri di depan pintu kosnya. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya dalam dengan lingkar hitam. Itu adalah Bima. Ayu tertegun, jantungnya berdetak kencang. Semua kenangan pahit kembali, malam pengantin, tuduhan, kemarahan, dan kepergian Bima. Bibirnya bergetar, tetapi tak ada kata yang keluar. Bima membuka suara, lirih namun jelas, "Ayu, apa kabar? Maaf baru muncul setelah sekian lama." Ayu menunduk, berusaha menahan air mata. Aku baik. Aku hidup demi anakku." Saat itu, suara tawa kecil terdengar dari dalam kamar. Rizky berlari keluar dengan mainan mobil-mobilan di tangannya. Melihat orang asing di depan pintu, matanya yang bulat berbinar. "Om, mau main sama Rizky?" katanya polos. Bima terpaku. Pandangannya jatuh pada wajah bocah itu. Mata jernih,
senyum manis, dan garis wajah yang sangat mirip dengan Pak Surya. Darah Bima berdesir. Ia gemetar, hatinya perih seperti ditusuk ribuan duri. Bocah yang dipanggil Rizky itu adalah anak dari istrinya, namun wajahnya mengingatkan terus pada ayahnya sendiri. Rizky tak tahu apa-apa. Ia mendekat, lalu tiba-tiba memeluk kaki Bima sambil tertawa. "Om, ayo main bola sama Rizky." Air mata Bima jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berjongkok, meraih tubuh kecil itu dan memeluk erat-erat. Suaranya pecah dalam tangisan. "Bukan Om, aku ayahmu." "Ayahmu, Rizky." Ayu berdiri di pintu, tubuhnya bergetar hebat. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Pemandangan itu menyesakkan sekaligus menghangatkan hatinya. Di pelukan Bima, Rizky tersenyum polos, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara Bima terus menangis, memeluk erat darah dagingnya yang selama ini ia tolak karena kebencian dan rasa malu. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, hati Bima luluh. Ia sadar, meskipun masa lalu penuh dosa dan aib, di hadapannya kini ada seorang anak yang tidak bersalah, seorang anak yang justru bisa menjadi alasan untuk memperbaiki segalanya. Setelah pertemuan itu, Bima tak lagi bisa menjauh. Hampir setiap sore ia datang ke kos sederhana tempat Ayu dan Rizky tinggal. Awalnya canggung, Ayu hanya duduk diam sambil memperhatikan, sementara Bima mencoba menghabiskan waktu dengan putranya. Mereka bermain mobil-mobilan, menggambar di kertas bekas, atau sekadar jalan kaki di gang sempit sekitar kos. Senyum Rizky yang polos membuat tembok kebencian di hati Bima perlahan retak. Beberapa minggu kemudian, Pak Surya memberanikan diri datang ke Surabaya. Dengan pakaian lusuh dan wajah yang tampak semakin renta, ia mengetuk pintu kamar kos. Rizky yang pertama kali melihat langsung berteriak kegirangan, "Kakek!" dan berlari memeluknya. Pak Surya terisak, tubuhnya gemetar saat mengangkat cucu sekaligus anaknya sendiri. Air matanya menetes deras di bahu Rizky. "Nak, akhirnya kakek bisa melihatmu tumbuh." Ayu berdiri di pojok, wajahnya tegang. Bertahun-tahun ia menahan luka, dan kini orang yang membuat hidupnya hancur berdiri lagi di depannya. Namun sebelum ia sempat bicara, Bima muncul dari belakang. Wajahnya pucat, matanya memerah menahan emosi. "Kau datang juga akhirnya, Pak," ucap Bima lirih. Suaranya tidak lagi penuh amarah seperti dulu, melainkan getir dan letih. Malam itu, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil dengan hidangan sederhana, sayur bening, ikan goreng, dan nasi hangat. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang berat. Sesekali Rizky berbicara riang, menceritakan mainan barunya atau bernyanyi kecil, seolah berusaha memecah suasana. Di tengah makan, Bima akhirnya bicara. "Aku masih marah, Pak. Luka itu terlalu dalam. Tapi ketika aku melihat Rizky, aku sadar, aku tak bisa terus hidup dalam kebencian. Anak ini tak bersalah. Dia butuh ayah, butuh keluarga." Pak Surya menunduk, air matanya jatuh ke piring. Suaranya serak, hampir berbisik. "Bima, Ayu, aku tidak pantas disebut ayah atau mertua. Dosa yang kulakukan tidak akan pernah bisa ditebus. Tapi biarkan aku menebusnya sedikit saja, dengan merawat Rizky, dengan menjadi kakek yang baik." Ayu menatap Pak Surya lama sekali. Ada luka yang begitu dalam, ada rasa benci yang belum hilang. Tapi di hadapannya kini, ia melihat seorang lelaki tua yang hancur oleh penyesalan, dan seorang anak kecil yang tertawa tanpa beban, seakan memaafkan dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, mereka bertiga duduk dalam satu meja, bukan sebagai keluarga yang utuh, tapi sebagai orang-orang yang berusaha menyatukan kepingan hati yang pecah. Sejak kepergian Bima, rumah itu menjadi sunyi bagai kuburan. Ayu hanya bisa menangis setiap malam, menatap perutnya yang semakin besar. Ia merasa seperti seorang tahanan yang dihukum tanpa bersalah. Namun di balik semua derita, janin kecil di rahimnya terus tumbuh, memaksa Ayu bertahan meski hatinya hancur. Beberapa bulan kemudian, pada malam yang panas dan lembab, Ayu merasakan sakit luar biasa di perutnya. Tubuhnya berkeringat dingin, napasnya tersengal. Pak Surya panik, berlari ke rumah bidan desa sambil memohon pertolongan. Dengan penerangan lampu minyak yang redup, bidan membantu persalinan yang penuh perjuangan. Tangisan bayi akhirnya pecah di tengah malam. Seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan berat sekitar 3 kilogram. Tubuhnya merah, tangisannya nyaring, seakan menegur dunia bahwa ia telah datang.
Ayu memeluk bayinya dengan air mata bercucuran. Ia menatap wajah kecil itu, hatinya dipenuhi rasa campur aduk, cinta, takut, dan luka. Bayi itu diberi nama Rizky, sebuah harapan bahwa meskipun lahir dari kegelapan, ia tetap menjadi berkah. Pak Surya berdiri di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Ketika bidan menyerahkan bayi itu, tangannya bergetar hebat saat menggendong. Air matanya jatuh menetes ke pipi mungil Rizky. Dengan suara serak ia berbisik. Rizky, kau adalah cahaya yang Tuhan kirimkan untuk menebus dosaku. Kau tidak salah apa-apa. Biarkan aku menjaga dan mencintaimu, meski aku adalah orang paling berdosa. Namun di luar rumah, suara-suara sinis tidak pernah berhenti. Orang-orang berkumpul di warung, berbisik keras. Itu anak siapa sebenarnya? Bukan cucu, tapi anaknya Pak Surya sendiri, katanya. Ya Allah, memalukan sekali. Desa kita jadi bahan tertawaan. Ayu hanya bisa menangis diam-diam. Setiap kali membawa Rizky keluar, tatapan orang-orang menusuk jantungnya. Tapi begitu melihat bayi mungil itu tersenyum dalam tidurnya, Ayu menemukan sedikit kekuatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Kau adalah alasan ibu untuk tetap hidup. Hari-hari pertama setelah kelahiran Rizky penuh air mata, tetapi juga ada seberkas cahaya baru. Tangisan bayi di rumah kecil itu menjadi pengingat bahwa di tengah gelapnya dosa dan aib, masih ada kehidupan yang harus dipertahankan. Beberapa minggu setelah kelahiran Rizky, hidup Ayu benar-benar berubah. Rumah kecil yang tadinya sunyi kini selalu dipenuhi tangis bayi. Malam-malamnya panjang, Ayu sering terjaga sambil menimang putranya, menyusui dengan mata sembab, tetapi tetap berusaha tegar. Tatapan orang-orang desa Sumberjati semakin menusuk. Setiap kali Ayu keluar membeli kebutuhan, bisikan-bisikan pedas terdengar jelas. Kasihan bayi itu, lahir tanpa kepastian siapa bapaknya. Anak haram, pasti akan jadi aib selamanya. Ayu menggenggam erat kain gendong, memeluk Rizky lebih dekat ke dada. Ia ingin menutup telinga, tapi kata-kata itu menusuk sampai ke hati. Akhirnya, Ayu mengambil keputusan besar. Dengan bantuan seorang kenalan, ia pindah ke Surabaya untuk memulai hidup baru. Ia menyewa kamar kos sempit di pinggiran kota, dekat sebuah pabrik garmen. Siang hari ia menitipkan Rizky pada seorang ibu tua penjaga warung kecil, lalu bekerja sebagai buruh jahit di pabrik. Suasana pabrik keras, suara mesin jahit berdentum tanpa henti, udara panas bercampur bau kain dan keringat. Namun Ayu tak pernah mengeluh. Setiap helai pakaian yang ia jahit, ia bayangkan sebagai cara untuk membangun masa depan bagi Rizky. Malam hari, ketika pulang dengan tubuh letih, Ayu memeluk anaknya. Senyum kecil Rizky membuat semua rasa sakitnya menguap. Ia berbisik pelan sambil mencium kening putranya. Rizky, meski ibu sendirian, meski dunia mencaci, kau tidak akan kekurangan kasih sayang. Kau adalah alasan ibu tetap hidup. Sementara itu, jauh di desa Sumberjati, Pak Surya tetap mengingat Ayu dan cucu yang juga darah dagingnya. Setiap bulan ia mengirim uang seadanya hasil menjual padi dan kerja kasar di sawah. Bersama amplop itu, ia selipkan secari kertas kecil, gunakan untuk beli susu dan buku saat Rizky besar nanti. Maafkan Bapak. Rizky tumbuh sebagai anak ceria. Matanya bulat jernih, senyumnya menular pada siapapun yang melihat. Orang-orang di sekitar kos menyukainya, meski sesekali mereka berbisik, mirip sekali dengan orang tua di desa katanya. Ayu hanya tersenyum pahit setiap mendengar itu. Ia tahu, wajah Rizky memang tak bisa menutupi asal-usulnya. Tapi baginya, Rizky bukanlah aib, melainkan cahaya yang harus dijaga. Dalam kesendirian di kota besar, Ayu menemukan kekuatan baru. Ia bukan lagi gadis desa yang penuh ketakutan, melainkan seorang ibu muda yang rela berkorban apapun demi anaknya. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejutan besar mengguncang rumah itu. Bima akhirnya pulang dari Surabaya setelah berbulan-bulan dirawat akibat kecelakaan. Tubuhnya masih kurus, wajahnya pucat, dan bekas luka di keningnya belum sepenuhnya hilang. Meski belum pulih benar, ia memaksa pulang karena rindu pada rumah dan ingin memeluk istrinya, Ayu. Namun setibanya di halaman, pandangannya langsung terpaku pada sosok Ayu yang sedang duduk di beranda. Perut istrinya sudah besar, jelas menandakan usia kandungan yang hampir memasuki bulan ke-6. Bima tertegun, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ayu, kau hamil? Suaranya bergetar, antara kaget dan marah. Ayu menunduk,
Air matanya jatuh tanpa suara. Tangannya refleks memegang perutnya, seolah melindungi janin yang sedang tumbuh. Jawab aku, Ayu. Bima mendekat, suaranya meninggi. Aku koma di rumah sakit, baru beberapa bulan. Bagaimana mungkin kau sudah begini? Siapa ayah dari anak ini? Ayu tersedu-sedu, tak sanggup menatap wajah suaminya. Maafkan aku. Bima, maafkan aku. Hanya 3 kata itu yang keluar, tetapi bagi Bima, rasanya seperti pisau menancap di dada. Ia mundur beberapa langkah, matanya memerah. Di saat itu, Pak Surya muncul dari dalam rumah. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia mencoba membuka mulut. Bima, dengarkan aku. Semua ini bukan salah Ayu. Aku. Namun Bima memotong dengan suara lantang, penuh amarah. Cukup, Pak. Jangan tambah kata-kata lagi. Ayu sudah mengkhianatiku. Dan kau adalah ayahku. Jangan sampai aku mendengar hal yang lebih buruk dari mulutmu. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di halaman. Ayu menangis terseduh, memeluk perutnya. Pak Surya terdiam, bibirnya bergetar, tapi ia tak mampu melanjutkan. Bima kemudian membalikkan badan, melompat ke atas motornya, dan pergi meninggalkan rumah dalam debu jalanan. Ayu berteriak memanggil, tapi suaranya tenggelam dalam suara mesin motor yang menjauh. Malam itu, Ayu merasa dunia runtuh. Ia jatuh sakit, perutnya kram hebat. Dengan panik, Pak Surya menggendongnya menuju puskesmas. Dokter mengatakan kondisi janin masih selamat, tapi memperingatkan. Jika stres seperti ini terus berlanjut, nyawa ibu dan bayi bisa terancam. Ayu terbaring lemah di ranjang, menatap langit-langit dengan mata kosong. Air matanya terus mengalir. Ia merasa hidupnya benar-benar telah hancur, kehilangan suami yang dicintainya, terjebak dalam aib yang tak bisa ia hapus, dan terpaksa mengandung anak dari laki-laki yang seharusnya ia panggil ayah mertua. Kepulangan Bima yang berakhir dengan amarah hanya menjadi awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, seluruh desa Sumberjati mulai dipenuhi kabar miring. Dari warung kopi sampai pasar, orang-orang bergosip tanpa henti. Bima baru pulang, tapi istrinya sudah hamil besar. Kau kira anak siapa itu? Ah, orang kampung sudah tahu. Itu bukan anak Bima, mungkin. Suara bisikan berhenti setengah, tapi mata-mata tajam menoleh ke arah rumah Pak Surya. Desa kecil itu seperti terbakar oleh api gosip. Semakin hari, bisikan berubah menjadi tuduhan terang-terangan. Bahkan ada orang yang nekat menulis selebaran dengan kata-kata keji, anak itu cucu atau anak kandung? Lembar kertas itu ditempel di tiang listrik, di dinding balai desa, bahkan di pagar rumah Pak Surya. Pak Surya berjalan keliling desa dengan tangan gemetar, mencabut setiap kertas yang ia temukan. Matanya kosong, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia merasa seluruh harga diri yang dibangunnya selama puluhan tahun kini runtuhannya dalam semalam. Di tengah tekanan itu, Pak Surya akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia mendatangi seorang dokter kenalan di Surabaya untuk melakukan tes DNA pada janin yang dikandung Ayu. Ayu, meskipun hancur, akhirnya menandatangani persetujuan. Ia tahu hasilnya, tapi tetap berharap mukjizat akan menghapus kebenaran pahit itu. Beberapa minggu kemudian, hasil tes sampai di tangan Pak Surya. Tangannya bergetar hebat saat membaca baris terakhir. Hubungan biologis, ayah dan anak 99,99%. Kertas itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Ia terduduk di beranda rumah, wajahnya menengadah ke langit mendung, bibirnya gemetar. Ya Allah, dosaku terlalu besar. Aku sudah menghancurkan hidup anakku sendiri. Tak lama kemudian, Bima kembali ke rumah setelah beberapa hari menghilang. Wajahnya kuyu, matanya cekung, penuh amarah yang terpendam. Ia masuk ke halaman dengan langkah berat. Pak, katanya dengan suara serak, aku tidak ingin dengar alasan. Aku ingin bukti. Pak Surya menunduk, lalu dengan tangan gemetar ia menyerahkan kertas hasil tes DNA itu. Bima meraihnya, membaca cepat, lalu berhenti di baris terakhir. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Tiba-tiba ia meremas kertas itu hingga kusut, dan berteriak keras sampai seluruh rumah bergetar. Bapak sudah mengkhianati aku. Ayu yang berdiri di dekat pintu langsung lemas, jatuh berlutut sambil memeluk perutnya. Air matanya mengalir deras.
Bima menatap ayah dan istrinya dengan mata penuh luka, seolah dua orang yang paling ia cintai kini berubah menjadi orang asing yang menusuk hatinya paling dalam. Mulai hari ini, katanya sambil terisak, kalian bukan lagi keluargaku. Dengan itu, Bima berbalik dan pergi lagi, meninggalkan rumah dalam keheningan yang mencekam. Kabar tentang kehamilan Ayu akhirnya sampai ke telinga keluarganya di desa sebelah. Suatu pagi, ibunya, Bu Ratna, datang terburu-buru menumpang ojek motor. Wajahnya penuh amarah bercampur kecewa. Begitu masuk ke halaman rumah Pak Surya, matanya langsung tertuju pada perut Ayu yang mulai membesar di balik kebaya longgar. Ayu, apa yang terjadi ini? Baru menikah belum genap sebulan, kenapa perutmu sudah seperti itu? Suara Bu Ratna bergetar, separuh marah separuh takut. Ayu terdiam, air matanya jatuh deras. Ia ingin berkata jujur, ingin berteriak bahwa dirinya adalah korban, bahwa semua ini bukan salahnya. Tetapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa orang yang selama ini dianggap sesepuh desa justru pelaku dari kehancurannya? Bu Ratna gemetar, menutup wajah dengan kedua tangannya. Astaga, Ayu, kau bikin malu keluarga. Apa kata orang-orang nanti? Kau bawa aib yang tak bisa ditutupi. Ia lalu berbalik, menatap putrinya dengan mata tajam. Kalau kau benar-benar anakku, bicaralah. Siapa ayah dari bayi itu? Namun Ayu hanya berlutut, menangis sambil memohon, Ibu, jangan paksa aku. Tolong jangan tanyakan itu. Bu Ratna tersentak, hatinya hancur. Ia tak tahan melihat anaknya dalam keadaan itu, tetapi rasa malu sebagai seorang ibu lebih kuat. Dengan suara tinggi ia berkata, mulai hari ini, jangan sebut aku ibu lagi. Aku tidak punya anak yang membawa malu sebesar ini. Ucapan itu menusuk jantung Ayu lebih dalam daripada pisau. Ia terisak, tubuhnya lunglai di tanah, sementara ibunya berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sejak hari itu, Ayu benar-benar merasa sendirian. Orang-orang desa semakin terang-terangan mengejeknya. Di pasar, ia mendengar bisikan pedas. Itu menantu Pak Surya, kan? Perutnya besar sekali, jangan-jangan anaknya bukan Bima. Hus, jangan keras-keras. Tapi memang aneh, baru sebulan nikah kok sudah begitu. Ayu hanya bisa berjalan cepat, menunduk, air mata mengalir diam-diam. Di sisi lain, Pak Surya menyadari semua itu. Ia tahu setiap kata-kata tajam itu melukai hati Ayu, tetapi ia tidak bisa menyangkal. Sebagai bentuk penebusan, ia mulai menggantikan Ayu pergi ke pasar. Pagi-pagi, ia membawa keranjang bambu, membeli sayur, ikan, dan beras. Sepulangnya, ia memasak bubur untuk Ayu, memastikan menantunya itu tetap makan meski hatinya hancur. Di hadapan orang lain, ia tetap menyebut bayi dalam kandungan Ayu sebagai cucuku. Meskipun hatinya tahu benar, ia tidak bisa menghapus dosa besar yang sudah terjadi. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga Ayu agar tetap bertahan, dan berusaha menebus kesalahan dengan cara paling kecil yang ia mampu. Namun bagi Ayu, setiap kali melihat Pak Surya membawa makanan atau mengucapkan kata cucu, hatinya justru semakin tersayat. Sebab ia tahu, lelaki itu bukan hanya mertuanya, melainkan juga ayah kandung dari bayi yang dikandungnya. Hari-hari yang penuh bisikan, tatapan tajam, dan rasa malu itu menjadi beban yang hampir tak tertahankan bagi seorang gadis muda yang baru saja menginjak usia 20 tahun. Hari-hari Ayu semakin berat. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang desa Sumberjati menusuk seperti jarum. Di pasar, para ibu bergosip sambil menutupi mulut dengan selendang, tetapi sengaja mengeraskan suara agar Ayu mendengar. Baru menikah sebentar, sudah besar perutnya. Jangan-jangan memang bukan anak Bima. Kalau zaman dulu, perempuan begitu sudah pasti diusir dari desa. Kata-kata itu menancap di telinga Ayu seperti pisau. Ia berjalan cepat, menundukkan kepala, menggenggam ujung kebayanya erat-erat agar tak terlihat gemetar. Tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bahkan anak-anak kecil pun ikut mengejek. Suatu sore, ketika Ayu sedang menyiram sayuran di kebun belakang, segerombolan bocah melewati pagar sambil tertawa. Lihat, perutnya besar. Padahal suaminya belum pulang dari Malaysia. Tawa mereka pecah, menusuk hati Ayu. Tangannya gemetar sampai air di gayung tumpah. Pak Surya yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar. Wajahnya merah, matanya berkilat marah. Anak-anak, kalau kalian tidak berhenti, aku akan laporkan ke kepala sekolah.
Anak-anak itu lari ketakutan, meninggalkan suara cekikikan yang masih terngiang. Pak Surya menoleh pada Ayu yang sudah bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar, pundaknya bergetar menahan tangis. Perlahan, ia mendekat, meletakkan tangan di bahu menantunya. Suaranya serak, pelan, namun tegas. Ayu, jangan dengarkan kata-kata mereka. Mulut orang bisa lebih tajam daripada pedang. Tapi ingat, kau tidak bersalah. Anak dalam perutmu pun tidak bersalah. Ayu menunduk, tak menjawab. Hanya air matanya yang terus jatuh, membasahi pipinya. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi justru menambah luka. Sebab yang berdiri di hadapannya adalah orang yang membuat hidupnya hancur. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut. Setiap kali mendengar langkah Pak Surya di teras, jantung Ayu berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai laki-laki itu lagi. Di satu sisi, Pak Surya kini terlihat penuh penyesalan, mencoba melindungi dan merawatnya. Tapi di sisi lain, dialah sumber dari semua penderitaan ini. Hari-hari di desa menjadi neraka bagi Ayu. Ia tak hanya kehilangan senyum ibunya, kehilangan kebahagiaan sebagai pengantin baru, tetapi juga kehilangan rasa aman di rumah sendiri. Yang tersisa hanyalah perut yang semakin membesar, simbol dari aib sekaligus satu-satunya alasan ia masih bertahan untuk hidup. Fajar menyingsing di desa Sumberjati. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, udara pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Orang-orang desa masih larut dalam euforia pesta semalam. Sebagian tamu belum pulang, masih tidur berserakan di tikar bambu halaman rumah. Bagi mereka, pernikahan Ayu dan Bima adalah pesta besar yang akan dikenang lama. Namun, di dalam kamar pengantin, Ayu duduk kaku di pojok ranjang. Wajahnya pucat pasi, mata sembab, bibir gemetar. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh cinta telah berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan hatinya. Ia masih tak percaya bahwa orang yang masuk ke kamarnya semalam bukan suaminya, melainkan ayah mertua yang sangat dihormati desa. Ayu ingin menjerit, ingin berlari keluar dan menceritakan segalanya. Tapi begitu bayangan orang-orang muncul di pikirannya, kata-kata itu membeku di tenggorokan. Siapa yang akan percaya? Siapa yang berani menuduh Pak Surya, pria yang selama ini dianggap sebagai teladan desa? Jika ia bicara, mungkin justru dirinya yang akan dituduh berbohong, dianggap membawa aib, bahkan bisa diusir dari desa. Di luar kamar, suara tawa masih terdengar. Pak Surya melangkah keluar dengan wajah tenang seolah tidak ada apa-apa. Ia mengenakan kemeja putih, menyapa tamu satu persatu, bahkan sempat bercanda dengan beberapa kerabat. Tangannya sigap membawa baki berisi makanan untuk sesepuh desa. Tidak seorang pun curiga, tidak ada yang tahu dosa besar yang baru ia lakukan beberapa jam lalu. Di dalam kamar, Ayu memeluk erat selimut yang sudah ternoda darah. Setiap helai kain itu seakan berteriak, menjadi saksi bisu penderitaannya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa seluruh tubuhnya kotor, jiwa mudanya terkoyak, dan hidupnya baru saja dirampas dalam sekejap. Hari-hari setelah pesta, Ayu menjalani kehidupannya dengan senyum palsu. Di depan tetangga, ia pura-pura bahagia, pura-pura menjadi istri baru yang penuh harapan. Namun, setiap kali mendengar langkah kaki Pak Surya di depan pintu, jantungnya berdegup kencang, rasa takut menyelimuti tubuhnya. Ia bertanya dalam hati, apakah Pak Surya menyesal? Apakah ia sadar betapa besar dosa yang telah diperbuatnya? Ataukah semua itu hanya demi menyelamatkan harga diri dan nama baik keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Yang tersisa hanyalah bayangan malam kelam, menghantui setiap napas Ayu, membuatnya tak bisa tidur nyenyak, dan menghancurkan seluruh harapan akan kehidupan rumah tangga yang indah. Malam pengantin yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan berubah menjadi luka abadi dalam hidupnya. Waktu berjalan 3 minggu setelah pesta pernikahan. Ayu mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Setiap pagi ia muntah-muntah, tubuhnya lemas, dan rasa mual tak tertahankan. Awalnya ia mengira ini hanya akibat lelah atau stres setelah menikah. Namun ketika rasa itu semakin sering datang, ia memberanikan diri pergi ke puskesmas kecamatan. Di ruangan kecil dengan bau obat menyengat, seorang bidan memeriksa Ayu dengan teliti. Senyumnya hangat, namun kata-kata yang keluar membuat darah Ayu seakan berhenti mengalir. Selamat, Bu, usia kandungan sudah sekitar 6 minggu. Ayu terdiam. 6 minggu. Itu berarti tepat sejak malam kelam di kamar pengantin. Tangannya gemetar memegang perutnya, air mata menetes tanpa henti. Ia tahu pasti, anak yang ada di rahimnya bukanlah anak dari Bima,
melainkan buah dosa yang dilakukan Pak Surya. Saat keluar dari puskesmas, Ayu melihat sosok Pak Surya berdiri di bawah pohon trembesi, menunggunya. Tatapan matanya berat, penuh rasa bersalah. Ia mendekat, suaranya lirih namun jelas. "Itu, anakku, kan?" Ayu menangis tersedu-sedu, tubuhnya hampir roboh. Pak Surya langsung berlutut di tanah, menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Ayu, aku salah. Semua ini karena aku takut harga diri keluarga hancur. Tapi tolong, jangan buang anak itu. Dia tidak salah apa-apa. Aku yang akan menanggung semua dosanya. Aku akan besarkan dia, seperti cucu kandungku." Langit tiba-tiba mendung, hujan deras mengguyur desa Sumberjati. Seakan alam pun ikut menangis, menghukum, dan menyaksikan pengakuan itu. Ayu terduduk di tanah basah, memeluk perutnya. Di balik rasa takut dan jijik, ia merasakan detak kecil di dalam rahimnya. Sebuah kehidupan yang tidak berdosa, memohon untuk tetap hidup. Kabar kehamilan Ayu menyebar cepat di desa. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, di sumur, di sawah. "Baru menikah, kok perutnya sudah besar begitu? Anak siapa? Ya? Jangan-jangan bukan anak Bima." Setiap kali mendengar orang berbisik, Ayu menundukkan kepala, langkahnya gemetar. Ia merasa 1000 mata menusuk punggungnya. Mulut-mulut tajam orang kampung bagai pisau yang menggores hatinya. Malam-malamnya dilalui dengan air mata. Ia tidak berani bercerita pada siapapun. Bahkan ibunya sendiri pun belum tahu. Sementara di rumah, setiap kali bertemu tatapan Pak Surya, hatinya semakin hancur. Laki-laki itu tetap dipandang sebagai tokoh terhormat desa, sementara dirinya terjebak dalam aib yang tak terucapkan. Hari demi hari, perut Ayu makin membesar. Dan bersama itu, beban di hatinya juga makin berat. Ia tahu, rahasianya tidak akan bisa disembunyikan lama lagi. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati di Jawa Timur, suasana penuh kebahagiaan meliputi setiap sudut. Hari itu adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu. Pernikahan Ayu, gadis desa berusia 20 tahun, dengan Bima, pemuda yang baru saja kembali setelah bertahun-tahun bekerja di Malaysia. Sejak pagi, jalanan tanah menuju rumah keluarga Bima dipenuhi tamu undangan. Anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa bunga kertas warna-warni, para ibu sibuk menyiapkan hidangan, sementara para lelaki menata kursi di halaman luas yang diteduhi pohon mangga tua. Musik gamelan sederhana mengalun dari pengeras suara, membuat suasana semakin meriah. Semua orang membicarakan betapa beruntungnya Ayu. Gadis itu dikenal sebagai sosok lembut, rajin membantu orang tuanya, dan berparas Ayu dengan senyum yang meneduhkan. Sementara Bima adalah kebanggaan keluarga, satu-satunya anak laki-laki dari Pak Surya, seorang pria berusia 60 tahun yang sangat dihormati di desa. Banyak orang menganggap pernikahan ini sebagai jodoh sempurna. Ayu yang cantik dan baik hati dipersunting oleh Bima yang sukses di perantauan. Pak Surya berdiri di beranda rumah, mengenakan baju koko putih dan sarung batik. Rambutnya sudah dipenuhi uban, tetapi wibawanya tetap kuat. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, ia membesarkan Bima seorang diri dengan penuh ketegasan. Orang-orang di desa Sumberjati menilai dia sebagai contoh kepala keluarga yang terhormat, seorang pria yang selalu menjaga adat dan martabat. Ketika prosesi akad nikah selesai, suara sah bergema, disambut tepuk tangan dan takbir dari para tamu. Senyum Ayu merekah di balik kerudung putih, sementara Bima menatapnya dengan bangga. Hari itu seolah menjadi hari paling indah dalam hidup mereka. Namun, di balik kegembiraan itu, ada bayangan takdir yang tidak terlihat. Langit sore yang semula cerah mulai diselimuti awan tipis. Angin berhembus membawa hawa aneh, seakan memberi tanda bahwa kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah kisah kelam yang mengguncang seluruh desa. Pada saat tamu masih sibuk menikmati hidangan nasi tumpeng, sate ayam, dan sayur lodeh di meja panjang, Pak Surya menerima sebuah panggilan telepon. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat pasi. Tangan yang memegang piring hampir terlepas. Tapi ia cepat mengatur napas, menutup telepon, dan menatap ke arah keramaian seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak memberitahu siapapun apa isi kabar itu. Baginya, jika pesta dihentikan sekarang, seluruh keluarga akan menanggung malu besar. Di hadapan para tetua desa, nama baik jauh lebih berharga daripada kebenaran. Sementara di kamar pengantin, Ayu masih menunggu dengan hati penuh harap, tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan ujian berat untuknya.
Malam perlahan turun di desa Sumberjati. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin malam, sementara di halaman depan rumah masih terdengar suara tawa dan musik dari pesta pernikahan. Semua orang mengira kebahagiaan itu akan berlanjut sampai pagi. Namun di balik itu, badai besar sudah menunggu. Telepon yang diterima Pak Surya sore tadi ternyata membawa kabar buruk. Bima, anak laki-lakinya, mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari bandara. Mobil yang ditumpangi terguling setelah ditabrak kendaraan lain yang kehilangan kendali. Bima selamat, tetapi kini terbaring koma di rumah sakit besar di Surabaya. Pak Surya gemetar menerima kabar itu. Dalam hatinya, ia ingin segera berlari meninggalkan pesta, pergi ke Surabaya untuk menemani anaknya. Namun, bayangan wajah para tetua desa, suara bisikan orang-orang tentang malu keluarga, menghantui pikirannya. Jika ia menghentikan pesta malam ini, apa kata orang sekampung? Apa kata keluarga besar? Ayu, gadis muda yang sudah resmi menjadi menantunya, bagaimana ia bisa menanggung aib ini? Di tengah kegelisahan, ia menenggak gelas arak yang disodorkan kerabat. Hangat alkohol menjalar di tubuhnya, membuat pikirannya semakin kabur. Lalu, di sebuah keputusan yang kelak akan menghancurkan seluruh kehidupannya, ia memilih untuk tidak memberitahu siapapun tentang kondisi Bima. Malam itu, di kamar pengantin yang sudah dihias dengan bunga melati dan kain putih, Ayu duduk menunggu. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya pucat karena lelah, namun matanya masih berkilau penuh harap. Ia percaya, sebentar lagi Bima suaminya akan masuk, dan malam ini akan menjadi awal dari kehidupan rumah tangga mereka. Namun yang membuka pintu bukanlah Bima. Sosok yang masuk adalah Pak Surya, dengan langkah gontai dan aroma arak yang menyengat. Ayu kaget, berdiri gugup, lalu bertanya lirih. "Pak, di mana Bima?" Suara Pak Surya serak, hampir tak terdengar. "Bima ada urusan mendadak, malam ini, tidak mungkin ia datang. Tapi, pesta tidak boleh kosong. Kau mengerti, Ayu?" Darah Ayu berdesir dingin. Ia mundur selangkah, wajahnya memucat, hatinya dipenuhi ketakutan. "Pak, jangan, ini malam pernikahan saya dengan Bima. Saya istri Bima, bukan." Namun kata-katanya terhenti, tenggelam dalam suasana mencekam. Di luar, suara gamelan dan tawa masih terdengar, seakan tak tahu tragedi sedang dimulai. Malam yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan berubah menjadi malam kelam yang takkan pernah bisa Ayu lupakan seumur hidupnya.